والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, terutama khadimul majlis Al-Afwan Al-Habib Abbas bin Abdurrahman Al-Haddad, begitu juga Al-Habib Ali bin Hussein As-Saggaf, serta para asatidah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam membimbing kita semua, memberi manfaat buat agama kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di acara-acara maulid kita sering dengar ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa ayat ini sering dibacakan di acara-acara maulid? Para ulama ingin mengenalkan kepada kita siapa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam Maulid Simtud Durar beliau mengatakan basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, ayat ini adalah kabar gembira buat kita. Kabar gembira. Coba kita perhatikan, coba kita renungkan bersama ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan. Perhatikan kalimat sungguh telah datang kepada kalian, artinya Nabi Muhammad sudah mendatangi kita. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad siap melayani kita. Itulah makna laqad ja'akum rasulun. Nabi siap dengan keadaan kita, siap melayani kita. Dan Allah juga katakan min anfusikum. Makna daripada min anfusikum adalah kita semuanya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beliau itu siapa? Kita semuanya sudah mengenalnya. Tentang kebaikan beliau, kejujuran beliau, baik di masa beliau ataupun sekarang sampai hari kiamat, Nabi Muhammad dikenal jujur. Sampai sekarang orang yang memusuhi Nabi atau di luar Islam pun tidak bisa menemukan kebohongan Nabi Muhammad, kesalahan Nabi Muhammad. Ingat, ketika Nabi berikrar dirinya sebagai utusan Allah, beliau naik ke Bukit Sofa. Ketika turun ayat fasda bima tu'mar, terang-teranglah dalam berdakwah. Dahulu pertama kali Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, ketika turun ayat qum fa'anzir, bangun kamu wahai Nabi Muhammad, beri peringatan. Itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Selama 2 tahun baru dapat perintah dakwah secara terang-terangan. Turun ayat fasda bima tu'mar, turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau naik ke Bukit Sofa. Kemudian dipanggillah penduduk Mekah. Setelah mereka kumpul, Nabi Muhammad katakan kepada orang-orang Mekah, ara'aitum law akhbartukum annal khayla bil wadi turidu an tughira alaikum afa musaddiqiyya. Wahai orang-orang Mekah, seandainya aku beritahu kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka semuanya menjawab, na'am, ma jarrabna 'alaika kadzibah. Ya, kami semuanya percaya kepadamu wahai Muhammad, karena kamu tidak pernah berbohong sekalipun. Inilah maksud min anfusikum. Nabi Muhammad itu dikenal jujur, dikenal al-amin, dapat dipercaya, dikenal baik. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah datang kepada kita, telah mendatangi kita seorang utusan Allah, Nabi kita Muhammad, yang sifat-sifatnya itu baik, jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala sifati beliau dengan azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Beliau ini merasa susah, merasa berat apa yang kalian rasakan dari kesusahan, dari penderitaan. Kalian menderita, Nabi ikut menderita. Nabi faham keadaan kalian. Nah, kalian susah, Nabi juga ikut susah. Nabi ngerti, Nabi faham keadaan kalian. Kalian tertimpa musibah, dapat masalah, yang ngerti keadaan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah, nabimu itu mengerti keadaan kamu. Ketika kamu menderita, ketika kamu susah. Kalau kita sudah yakin dengan ayat ini, sekali lagi ini kabar gembira buat kita. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi menderita, kalau kita lagi susah, ayo kita mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau siap dengan kita. Beliau siap melayani kita. Malam ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan wasilah acara Maulid Nabi,
kita sedang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hajat-hajat kita kepada beliau, sampaikan masalah-masalah kita kepada beliau. Diceritakan, ini bukti bagaimana kalau orang mengadu kepada Rasulullah SAW, pasti masalahnya selesai, akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ada seorang sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini ceritanya 13 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah meninggal dunia lama. Sahabat Utsman bin Hunayf ini cerita, ada satu orang, dia ini mondar-mandir bolak-balik ke tempatnya Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Yang cerita namanya Utsman bin Hunayf. Ceritanya di masa Sayyidina Utsman bin Affan, namanya sama. Ada satu orang bolak-balik ke tempatnya Amirul Mukminin, ada suatu keperluan, ada suatu hajat, ada satu masalah, tapi nggak ditemui, belum ketemu sama Sayyidina Utsman bin Affan, nggak bisa ketemu. Mungkin karena kesibukan beliau, karena saat itu beliau itu presiden, pemimpinnya umat Islam. Akhirnya orang ini mengadu kepada Utsman bin Hunayf, mengadu kepada Utsman bin Hunayf. Sama Utsman bin Hunayf dikasih amalan, kamu wudu, sholat 2 rakaat, kemudian kamu ucapkan ini doa. Dikasih amalan doa setelah sholat 2 rakaat, kamu baca ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, aku sekarang menghadap kepadamu lewat Nabimu Muhammad yang sangat sayang kepada umatnya. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, sekarang saya menghadap Allah lewat engkau dalam masalahku ini. Itu artinya. Diamalkan oleh orang tersebut, wudu, sholat 2 rakaat, dia baca doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Selesai diamalkan, dia pergi lagi ke tempatnya Amirul Mukminin. Baru nyampe depan rumahnya disambut oleh penjaganya, kemudian dipersilahkan masuk, disambut oleh Sayyidina Utsman bin Affan, didudukkan di sampingnya, dan Sayyidina Utsman mengatakan, apa keperluanmu, apa hajatmu, apa masalahmu, diutarakan. Selesai saat itu juga, selesai masalahnya, terkabulkan hajatnya. Dia keluar dengan perasaan gembira, senang. Dia ingin menemui orang yang kasih amalan, yaitu Utsman bin Hunayf. Ketemu sama Utsman bin Hunayf, dia ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Apa kata Utsman bin Hunayf? Apa tanggapan beliau ketika hajat orang tersebut sudah selesai, sudah terkabulkan? Kata Utsman bin Hunayf, demi Allah, aku nggak ngasih tahu Amirul Mukminin tentang hajatmu. Aku kasih kamu amalan ini karena demi Allah, aku melihat ada orang buta mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengeluh kebutaannya, pengen melek biar sembuh butanya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kepada orang buta tersebut, sabar, afatasbir, sabar aja. Namun orang buta itu mengatakan, ya Rasulullah, kebutaan ini menyusahkan aku karena tidak ada yang menuntun aku. Akhirnya Nabi Muhammad kasihan sama dia,
Nabi Muhammad kasih amalan sama. Kamu wudu, sholat 2 rakaat dan baca doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Diamalkan wudu, salat 2 rakaat, baca doa tersebut. Kata Utsman bin Hunayf yang masih bersama Rasulullah SAW, dia katakan wallahi ma tafarraqna wa qala binal hadis hatta dakhala alaina ar-rajul ka'annahu lam yakun bihi dhararun qat. Demi Allah, aku belum berpisah dengan Rasulullah. Tidak lama datang itu orang buta, seakan-akan tidak pernah buta sebelumnya. Sudah sembuh dari kebutaannya langsung. Inilah kenapa sahabat Utsman bin Hunayf memberikan amalan kepada orang yang perlu hajat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Dan inilah bukti siapa yang mengadu kepada Rasulullah SAW, maka selesai masalahnya, terkabul hajatnya. Baik Nabi Muhammad masih ada, yaitu tentang cerita orang yang buta yang sembuh, ataupun sudah meninggal dunia, bermanfaat. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita jadi tamunya Rasulullah SAW. Ayo sama-sama kita baca doa ini sebagai sarana, sebagai wasilah kita mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang punya masalah, kita yang punya hajat, kita yang lagi ditimpa musibah, kita yang lagi punya penyakit, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayo angkat tangannya semuanya, angkat tangan semuanya. Kita mengadu kepada Rasulullah SAW. Ucapkan bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Sekarang waktunya kita menyebutkan hajat-hajat kita, mengadulah kepada Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara kita berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita rezeki berkah melimpah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mata kita bisa melihat wajah mulia Nabi kita Muhammad berkat Nabi kita Muhammad, dan semoga kita husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabba sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad أن تصلي على سيدنا محمد، وأن تحببنا إلى سيدنا محمد، وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد، وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد.
في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والمعاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.